apa sih sebenarnya yang diperbincangkan oleh mereka. Karena publik menebak-nebak saja kan. Media juga hanya mencatat durasi aja, durasi pertemuan, tidak mencatat isi dari pertemuan itu, sehingga yang muncul spekulasi-spekulasi. Apakah ada negosiasi? Kalau kita lihat di ruang publik, di media sosial itu kan spekulasi banyak sekali kan. Ada katanya Pak Jokowi itu sengaja bertemu Pak Prabowo karena sedang panik. Tadi disebut karena katanya serangan yang mengarah ke diri dan keluarganya itu kan semakin masif, semakin menukik, dan ada anggapan ya semakin mengenai sasaran kan. Ya terlalu naif kalau kita percaya begitu aja gitu untuk sesuatu penjelasan yang normatif seperti itu kan. Karena sebelum-sebelumnya ada hal yang membuat kita percaya dan yakin bahwa memang Pak Jokowi ini menjadi sebuah tokoh yang masih ingin melibatkan diri dalam perpolitikan nasional. Jadi kok agak meragukan memang kalau tidak ada pembicaraan politik dalam pertemuan itu gitu. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Jumpa lagi bersama kami dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Saya Haryanto, beserta kolega-kolega yang bersahaja. Mas Jaka Budi Santoso. Ya Mas, siap. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Tapi mau kelihatan semangat sekali hari ini. Ada apa? Katanya kan harus terus semangat. Oh iya. Apa gara-gara kita mau ngomongin Pak Jokowi? Saya bersemangat karena ada Mas Punto. Ini datang lagi. Dia datang lagi. Selamat bergabung kembali. Mas Ahmad Punto. Sehat ya Mas? Alhamdulillah. Jadi setuju kita ngomongin Pak Jokowi? Saya sih manut aja. Manut aja. Nggak, karena memang begini ya. Hari-hari terakhir ini kan Pak Jokowi kembali menyita perhatian publik. Setelah mendadak itu sebenarnya kan tidak diindus oleh media kan, menemui Pak Prabowo di Kertanegara nomor 4, kediaman pribadi Pak Prabowo selama 2 jam, hampir 2 jam ya, tepatnya Sabtu siang dari jam 13.00 sampai sekitar pukul 15.00 Sabtu tanggal 4 Oktober ya. Tetapi ya belum ada keterangan apa yang diperbincangkan oleh kedua tokoh ini ya, tokoh yang paling berpengaruh di negeri ini kan, masih rahasia. Meskipun Menteri Sekretaris Negara waktu kemarin peringatan HUT ke-80 TNI, Mensesnek Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa ya kedua tokoh itu memperbincangkan hal-hal yang sifatnya kebangsaan. Kan. Pak Jokowi juga memberikan masukan kepada Prabowo, tapi tidak diberikan penjelasan lebih lanjut. Kira-kira masukan apa gitu kan. Nah yang kemudian menjadi pertanyaan itu kan, apa sih sebenarnya yang diperbincangkan oleh mereka kan? Karena publik menebak-nebak saja kan. Media juga hanya mencatat durasi aja, durasi pertemuan, tidak mencatat isi dari pertemuan itu, sehingga yang muncul spekulasi-spekulasi. Nah, apakah ada negosiasi? Ya kalau dari penjelasan Mensesnek, ya itu kan semakin tidak jelas. Paling tidak belum memberikan kejelasan, penjelasan yang belum memberikan kejelasan. Karena kan cuma bilang bicara masalah bangsa. Masalah bangsa itu kan sangat luas kan. Kalau kita bicara soal pertemuan yang dirahasiakan seperti itu, ya itu kan justru memantik pertanyaan publik kan. Sebenarnya ada apa? Kalau umpamanya begini, kalau umpamanya Pak Jokowi itu dimintai masukan oleh Pak Prabowo tentang persoalan-persoalan bangsa terkini, ya semestinya dibuka saja. Kan nggak ada salahnya kan. Umpamanya minta masukan bagaimana agar program makan bergizi gratis itu tetap berjalan, tetapi dengan perbaikan-perbaikan pelaksanaan, kan tidak ada salahnya kalau dijelaskan kepada publik. Atau soal-soal lain misalnya ketika Pak Prabowo ingin menceritakan kepada Pak Jokowi setelah dia berpidato dengan gegap tadi PBB, kalau itu yang dibicarakan ya tidak ada
persoalan apapun diungkap ke publik. Kalau kemudian masih ada kesan dirahasiakan, ada kesan ditutup-tutupi, ada kesan hanya Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang tahu isi pembicaraannya, jadi publik akhirnya berspekulasi. Kalau kita lihat di ruang publik, di media sosial itu kan spekulasi banyak sekali kan. Ada katanya Pak Jokowi itu sengaja bertemu Pak Prabowo karena sedang panik, tadi disebut. Karena katanya serangan yang mengarah ke diri dan keluarganya itu kan semakin masif, semakin menukik, dan ada anggapan ya semakin mengenai sasaran kan. Salah satunya itu kan soal ijazah Gibran sebagai wapres kan belakangan semakin santer disuarakan, dan bukti-bukti bahwa dugaan Mas Gibran itu tidak memiliki ijazah SMA itu kan sangat banyak dikemukakan oleh para mereka yang mengungkapkan kan. Kemudian juga soal ijazah Pak Jokowi sendiri. Ijazah Pak Jokowi sendiri itu kan sudah sangat lama jadi persoalan. Selama ini kan kalau kita lihat peta antara yang percaya dan yang tidak percaya apakah ijazah Pak Jokowi itu palsu atau asli, itu kan bisa dikatakan dulu banyak yang tidak percaya bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, tapi kan belakangan cukup yang percaya bahwa ijazah, yang menduga lah, bukan percaya, yang menduga bahwa ijazah Pak Jokowi palsu ya juga terus bertambah kan. Jadi mungkin dalam situasi ini bahwa ada spekulasi Pak Jokowi itu semakin terpojok, kemudian mencoba meminta perlindungan kepada Pak Prabowo sebagai presiden yang ada sekarang, ya menurut saya wajar-wajar saja. Ya karena apa? Karena istana tidak membeberkan apa isi pembicaraan. Kalau dikatakan membahas masalah bangsa, ya sebenarnya masa sih rahasia sih masalah bangsa apa sekarang yang rahasia? Masalah yang dinamika sekarang itu sebenarnya kan tidak ada yang rahasia. Ya kalau kemudian disimpan, tidak dijelaskan secara terbuka, media massa pun juga tidak mendapatkan akses apapun untuk mendapatkan informasi yang diberikan cuman ya menurut saya sangat normatif, ya akhirnya publik bertanya-tanya, publik curiga, publik bersangka bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu tidak semata untuk membicarakan bangsa, tetapi bukan tidak mungkin membicarakan kepentingan keluarganya. Jadi ya itu resiko ketika transparansi tidak dikedepankan dalam setiap langkah dalam mengambil kebijakan kan. Ya belum lama ini kan juga Pak Jokowi menyampaikan bahwa beliau telah memerintahkan kepada relawannya untuk mendukung Prabowo, Gibran. Bisa jadi itu juga salah satunya. Kan, gitu. Terus kemudian dicopotnya Budi Ari sebagai Menteri Koperasi. Ya, apapun Budi Ari ini kan salah satu penopang kekuatan Pak Jokowi ya, karena dia kan masih ketua umum Projo kan. Kemudian ditangkapnya Immanuel Ebenezer yang terkait kasus pemerasan ketika masih menjabat sebagai wakil menteri ketenagakerjaan. Atau soal kepengurusan PSI. Apalagi sekarang Pak Jokowi kan cukup intens kan. Kan kemarin ketika di Bali kan mengumpulkan kader-kader elit ya. Ya itu karena tidak dibuka ya, jadi akhirnya kan dugaan-dugaan itu, spekulasi itu jadi berkembang, jadi kemana-mana kan. Tapi selain itu juga yang menarik adalah setelah bertemu dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo memanggil sejumlah tokoh sejumlah menteri. Di antaranya yang disebut di dalam pemberitaan itu adalah Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan Mendikti Saintek Brian Juliarto. Apakah ada keterkaitannya dengan kedua menteri tersebut? Ya lagi-lagi karena itu Mas, karena tidak ada informasi yang jelas gitu ya apa isi dari pertemuan dari kedua tokoh itu. Jadi apapun yang terjadi setelahnya adalah spekulasi, termasuk
setelah pertemuan Pak Prabowo memanggil 2 menteri, apakah ada hubungan dengan pertemuan itu atau tidak, kita juga nggak tahu sebenarnya kan. Tapi kan kemudian publik menduga-duganya ada hubungannya dengan ijazah. Akhirnya yang berkembang tebak-tebakan dan duga-dugaan gitu kan. Jadi walaupun kalau menurut saya sebenarnya kan pertemuan antara presiden dan mantan presiden itu kan sebenarnya sesuatu yang biasa ya kalau kita lihat dari kacamata kenegaraan gitu misalnya. Kan Pak Prabowo ketemu Pak SBY pun juga pernah. Pak Prabowo ketemu Bu Mega juga beberapa waktu lalu juga sudah. Tapi memang antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini cukup intens ya pertemuan mereka ya. Sebelum ini kan juga yang di Solo itu kan sekitar bulan Juli, tanggal 20 Juli. Artinya dalam beberapa bulan sudah bertemu lagi. Ya boleh jadi memang soal kebangsaan, walaupun kita agak sedikit meragukan ya yang dibicarakan. Tapi kita kan juga memang dugaan-dugaan dari publik itu karena melihat gejala-gejala sebelumnya kan, peristiwa sebelumnya. Kalau ada konteks, ada preteksnya lah kira-kira gitu ya. Jadi ya seperti yang disebutkan Mas Jaka tadi, ada beberapa misalnya terkait tekanan terhadap anaknya terutama Wapres Gibran yang semakin kencang gitu ya. Kemudian soal reshuffle kabinet kemarin yang beberapa orang disebut sebagai orang dekat Jokowi akhirnya terkena reshuffle. Juga mungkin terkait dengan sejumlah program legasi Pak Jokowi yang tidak terlalu menjadi fokus dari pemerintahan yang sekarang. Misalnya pembangunan infrastruktur, pembangunan IKN kan sekarang ada tapi tidak menjadi fokus dari pemerintahan. Pemerintahan sekarang kan lebih ke yang menyasar langsung ke rakyat gitu ya, seperti makanan bergizi gratis, makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, koperasi, merah putih segala macam. Jadi bisa jadi memang ya seperti dugaan-dugaan publik dan netizen bahwa ada sesuatu yang dibawa Pak Jokowi dengan inisiatifnya dia ke Jakarta untuk bertemu presiden di rumah Kertanegara. Jadi satu lagi ya tadi mungkin memang ini kebetulan momentumnya pas sama dengan pengumuman pengurus PSI ya. Iya. Nggak lama setelah itu ya. Jadi ada banyak agenda yang bisa jadi memang menjadi materi pembicaraan dari kedua tokoh ini, yang sebenarnya kita juga nggak tahu ya. Tapi ya bolehlah kita atau publik menduga-duga karena memang tidak ada penjelasan dengan ini. Kalau penjelasannya hanya seperti yang disebutkan Mensesnek bahwa ini sebuah pembicaraan biasa soal kebangsaan, kenegaraan, ya terlalu naif kalau kita percaya begitu aja gitu untuk sesuatu penjelasan yang normatif seperti itu kan. Karena sebelum-sebelumnya ada hal yang membuat kita percaya dan yakin bahwa memang Pak Jokowi ini menjadi sebuah tokoh yang masih ingin melibatkan diri dalam perpolitikan nasional. Jadi kok agak meragukan memang kalau memang tidak ada pembicaraan politik dalam pertemuan itu. Ya tapi kita memang nggak bisa yang lain-lain selain menebak dan menduga. Makanya kan begini, tadi pertanyaan awal saya ini, jangan-jangan memang sedang melakukan konsolidasi. Jangan-jangan juga ada negosiasi di antara kedua pemimpin ini kan. Itu kan dugaan juga. Tetapi begini, kalau kita bicara soal kebangsaan, tadi Mas Jaka sudah sampaikan bahwa
Ya, kalau bicara soal kenegaraan, kebangsaan, mengapa dirahasiakan? Kan banyak sekali persoalan-persoalan kebangsaan yang saat ini menjadi PR dari pemerintahannya Pak Prabowo. Sebut makan bergizi gratis, sebut susahnya mencari pekerjaan, PHK yang begitu masif, pertumbuhan ekonomi yang tidak sesuai target, gitu kan, nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar dan sebagainya. Itu kan persoalan-persoalan kebangsaan yang urgent, gitu loh, yang juga harus disampaikan kepada publik, sehingga publik tahu nih, mau dibawa kemana nih arah bangsa ini, gitu. Tetapi ini malah sembunyi-sembunyi. Kan itu yang kemudian menimbulkan banyak tafsir. Ya, pertanyaan berikutnya, kalau bicara kebangsaan aja, masa sih sampai 2 jam? Oh, biasanya kalau kebangsaan itu malah bisa sampai 2 hari, Mas. Ya, emang masa sih? Kita aja bicara 45 menit aja sudah begitu. Banyak yang dibicarakan. Sangat banyak yang dibicarakan, kan. Jadi, ya saya betul. Sekali lagi ya kita akhirnya cuma bisa menduga-duga, karena memang tidak ada kejelasan sama sekali apa isi pertemuan itu, kan. Tetapi apapun begini, saya setuju dengan Mas Punto bahwa pertemuan antara presiden dan mantan presiden itu sudah hal yang biasa. Pak Prabowo juga beberapa kali bertemu dengan Bu Mega, beberapa kali juga bertemu dengan Pak SBY. Tetapi kok menurut saya agak beda pertemuan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Pertama begini, Pak Prabowo itu semua kita tahu dia menjadi presiden. Itu kan dia memenangkan Pilpres, itu kan salah satu faktor utama karena dukungan dari Pak Jokowi. Bahkan kita publik juga menganggap ya selama ini Pak Prabowo masih berada di bawah bayang-bayang Pak Jokowi. Kemudian ketika pertemuan antara dua tokoh ini biasanya diikuti dengan kebijakan-kebijakan yang menurut saya agak ada pengaruh diduga ada pengaruh dari Pak Jokowi. Kita ingat ketika sebelum mengumumkan nama-nama kabinet, nama-nama menteri dan anggota kabinet, itu sehari sebelumnya atau 2 hari kalau tidak salah, itu kan sengaja Pak Prabowo ke Solo, kan, ya kan? Baru setelah itu kabinet diumumkan dan publik juga terkaget-kaget, kok begitu banyak menteri-menteri yang sebelumnya menjadi anggota kabinetnya Pak Jokowi masih tetap dipertahankan Pak Prabowo, meskipun banyak di antara menteri-menteri itu yang dinilai tidak punya kapabilitas, dinilai tersangkut dengan masalah hukum, tetapi tetap dipertahankan. Itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan, fakta-fakta itu menurut saya ya membuat publik itu selalu penasaran apa yang dibicarakan antara setiap kali Pak Jokowi bertemu dengan Pak Prabowo. Apakah hanya sekedar murni masalah kebangsaan, kok publik tidak percaya begitu saja? Pasti ada sesuatu di baliknya. Apalagi kalau kita lihat posisi Pak Jokowi sekarang, kan, dia masih betul-betul bertindak sebagai seorang politikus. Dia masih betul-betul memposisikan diri sebagai seseorang yang ingin mendapatkan kekuasaan. Mungkin tidak buat dirinya pribadi, tetapi buat keluarganya. Ya, kita kemarin belum lama kan kita juga kita nggak habis pikir ketika pemerintahan yang sekarang hanya belum berusia setahun, tetapi Pak Jokowi sudah mewacanakan untuk duet Prabowo Gibran 2 periode sampai 2034. Ya itu kan akhirnya memaksa publik untuk berprasangka bahwa setiap kali Pak Jokowi bertemu dengan Pak Prabowo, salah satunya pasti membicarakan soal masalah kekuasaan. Ya, menurut saya tidak salah juga, apalagi sekarang tidak dijelaskan di mana-mana kok, meskipun dijelaskan masih isi pembicaraan, mungkin publik juga masih menyisakan ruang-ruang ketidakpercayaan, kan? Apakah hanya sekedar masalah bangsa, apakah hanya sekedar membahas masalah tadi umpamanya soal MBG, soal pengangguran, soal PHK di mana-mana, apakah tidak ada agenda-agenda lain yang di luar kebangsaan tetapi lebih mengena ke soal kekuasaan. Kekuasaan dan kekeluargaan. Kekeluargaan. Jadi ya itu resiko seorang tokoh, seorang mantan presiden yang sampai sekarang masih begitu kuat ambisi kekuasaannya.
Ya, tapi kalau kita lihat ya Mas, di panggung depan ya apa yang tampak antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini memang terlihat seperti bestie betul gitu loh. Ya sering kali ketemu, dan terakhir sebelum bertemu di Kertanegara itu kan tadi sudah disampaikan ya, tanggal 20 Juli itu Pak Prabowo kan sowan ke kediamannya Pak Jokowi gitu kan. Terus esok harinya ngebakmi bareng. Bahkan ketika Pak Prabowo kembali ke Jakarta itu diantarkan Pak Jokowi sampai ke Bandara Adi Sumarmo kan. Itu kan menunjukkan keduanya memang masih yang tampak ya masih cukup atau bahkan sangat dekat gitu kan. Tetapi yang kemudian menjadi pertanyaan publik kan, intensitas pertemuan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini apakah menunjukkan kesinambungan visi di antara mereka, saling menghargai, saling ketergantungan, atau ada faktor lain? Saling menyandra. Saling menyandra maksudnya. Jadi ada yang usil netizen terkait intensitas pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu kan. Di dalam beberapa komentar di itu tuh. Jangan-jangan ketemunya Pak Prabowo sama Pak Jokowi ini lebih sering daripada Pak Prabowo ketemu wakil presiden gitu kan. Mungkin juga secara komunikasinya lebih nyambung dengan bapaknya daripada dengan anaknya gitu. Tapi ya itu bagian dari tadilah spekulasi yang akhirnya berkembang menjadi cukup liar gitu ya. Tapi memang ya itu tadi yang disampaikan Mas Haryanto ya memang politik tampak mukanya begitu ya. Bahwa mereka selama ini sangat akrab, bahkan sudah seperti bestie tadi saya bilang. Ini kan meneruskan sebenarnya kalau soal visi dan dari keduanya itu kan sebenarnya itu kan bagian dari kampanye Pak Prabowo ketika menjadi calon presiden kan, bahwa misi dan visi yang dia usung itu kan keberlanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi. Jadi kalaupun memang visi mereka sama itu ya memang seharusnya begitu karena itu yang dijanjikan dalam kampanye Pak Prabowo dulu. Tapi sekali lagi itu tadi ini tuh politik tampak mukanya, tampak belakangnya kita nggak tahu karena kalau kita lihat dari visi aja sebenarnya keberlanjutan itu tetap ada tapi dalam porsi yang minimal gitu ya. Katakanlah proyek-proyek besar yang menjadi andalan Pak Jokowi yang mestinya kalau kita bicara keberlanjutan mestinya kan diteruskan dengan tanpa pengurangan satu hal apapun ya. Tapi nyatanya kan enggak. Di era pemerintahan Prabowo Gibran ini kan beberapa proyek-proyek besar Pak Jokowi yang justru dulu menjadi begitu diandalkan ini tetap dilanjutkan. Tapi itu tadi yang saya bilang yang tadi soal misalnya infrastruktur, soal IKN tetap dilanjutkan tapi dengan porsi yang sangat minimal gitu ya, dengan fokus yang sangat berkurang gitu. Ya jadi kalau saya menduga bahwa apa yang tampak di muka dan yang tampak di belakang ini agak berbeda gitu deh. Tapi seperti apa perbedaan itu sebenarnya kita pengen tahu juga dari isi pembicaraan kemarin ini. Tapi lagi-lagi ya itu karena tidak ada penjelasan, kita juga belum dapat sumber A1 yang sampai sekarang bisa nguping pembicaraan itu. Bungkam semua. Jadi kecuali itu tadi kebangsaan dan kenegaraan. Akhirnya kita dikasih jawaban yang normatif seperti itu. Jadi tapi kalau dari gelagat
yang terjadi setahun ini kan menjelang 1 tahun pemerintahan Iya. ya. Itu saja sudah mulai bergeser tuh keberlanjutan kalau dalam pandangan saya. Apalagi nanti mungkin 4 tahun ke depannya mungkin bisa jadi lebih pergeserannya lebih lebar lagi. Makanya apakah salah satunya juga itu mungkin ya dari lagi-lagi dugaannya kenapa Pak Jokowi kemudian menemui Pak Prabowo menjelang 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo, mungkin dia mengingatkan juga ya bahwa Bapak dulu janjinya keberlanjutan program saya loh. Ini perbincangan imajiner aja ya. Ya. Nah mungkin dia salah satunya mau mengingatkan, tapi sekarang kok kayaknya agak geser gitu. IKN jadi ibu kota politik atau apa yang malah membingungkan orang itu gitu pun kan. nanti 2028. Nah itu 2028. Iya maksudnya gitu. Terus Bapak lebih cenderung fokus pada program-program yang menyasar rakyat secara langsung yang sangat populis gitu kan. Infrastruktur bagaimana? Kayak mungkin infrastruktur itu ya gigi maksudnya. jangan Budiari dicopot. Nah, jadi ya itu mungkin kalau kita kembali lagi ke soal politik, apa yang tampak di muka dan di belakang kok saya agak menilainya itu akan sedikit berbeda lah ya apa yang tampak di depan dan yang di belakang. Meskipun juga kita bisa kasih alasan yang berbeda ya karena kader PSI masih stay di kabinet kan. Padahal PSI itu juga nggak masuk di dalam parlemen kan. Gitu dia. Cuman begini, memang dalam beberapa kesempatan Pak Prabowo itu kan menyampaikan bahwa Pak Jokowi adalah mentornya, ya kan, guru politiknya kan. Nah ini menjadi sebuah penghormatan atau Pak Prabowo memang tidak bisa lepas dari bayang-bayang Pak Jokowi. Ya kan lagi-lagi itu kan spekulasi ya. Tetapi kalau dalam pertemuan kemarin itu kok saya menduganya itu atas permintaan Pak Jokowi. Jadi bukan. Kalau memang Pak Prabowo itu betul-betul belum bisa lepas, biasanya Pak Prabowo minta ketemu Pak Jokowi. Tapi ini kan kayaknya itu kan Pak Jokowi yang ingin bertemu Pak Prabowo. Ketika seseorang minta untuk bertemu, berarti yang punya kepentingan itu yang meminta bertemu kan. Bukan yang diminta untuk menemui kan. Yang pertama menyampaikan ke publik juga ajudannya Pak Jokowi kan, Pak Jokowi. Sarif ya. Iya, makanya. Jadi saya menduganya ini ada sesuatu yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Jadi kok saya tidak terlalu percaya itu semata-mata hanya untuk bicara soal masalah kebangsaan. Bisa jadi dalam pertemuan itu Pak Prabowo memang mungkin meminta masukan ketika ada beberapa masalah yang harus kita katakan ya cukup berat yang dia hadapi kan, salah satunya MBG itu. MBG itu kan kritikan itu kan luar biasa keras, luar biasa masif di mana-mana. Karena memang pelaksanaannya paling tidak sampai 9 bulan pertama ini juga masih banyak sekali cacat-cacat karena banyak sekali yang keracunan kan. Bisa jadi Pak Prabowo meminta masukan soal hal serupa itu, tetapi kok saya juga menduga Pak Jokowi menyampaikan sesuatu yang terkait dengan kepentingan dirinya. Kita tidak tahu apakah itu kepentingan Mas Gibran yang selain masalah ijazah dan upaya pemakzulan terhadap dirinya juga makin kencang dan arah-arahnya ini kok juga tidak akan surut ke depan karena bukti-bukti baru versi yang mempersoalkan ya. Itu kok juga di kalangan sebagian publik kok juga semakin meyakinkan gitu kan. Kemudian juga soal ijazah Pak Jokowi yang sekali lagi kok makin banyak juga orang yang mau menduga bahwa ijazah Pak Jokowi itu patut dipersoalkan. Jadi kalau dua hal ini kan kita berandai-andai lagi karena sekali lagi kan kita tidak tahu isi pertemuannya. Kalau dua masalah itu betul-betul terungkap, ya menurut saya itu karir Pak Jokowi dan karir politiknya kira ya udah selesai.
Ya, apakah itu yang tidak yang ingin diperjuangkan oleh Pak Jokowi? Ya, kalau itu yang diperjuangkan, ya kita berharap Pak Prabowo netral dalam hal ini. Justru saya berharap kasus ijazah ini saya tidak punya pretensi apa-apa ya, tetapi sebenarnya kan sudah terlalu lama, sudah energi bangsa kita juga sudah terlalu banyak terkuras, tetapi tidak selesai-selesai. Ya kalau saya boleh berharap kepada Pak Prabowo, ya semestinya Pak Prabowo segera memerintahkan kepada aparatnya untuk segera menyelesaikan ini. Di Polda misalnya, Polda itu kan sudah 5 bulan kasus penyidikan terhadap dugaan pencemaran baik terhadap para pelapor yang menyoalkan ijazah Pak Jokowi ini kan sudah tingkat penyidikan kan, tapi sampai sekarang kan belum ada tersangka. Ya menurut saya sih secepatnya, kalau memang ada bukti yang cukup, kalau memang bukti bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, ya segera tetapkan para tersangka. Mereka betul-betul mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Tetapi kalau tidak ada bukti, ya segera terbitkan aja SP3. Ya konsekuensinya, ya publik akan bertanya-tanya, apakah karena ijazah Pak Jokowi itu memang tidak asli sehingga tidak ada bukti untuk mentersangkakan para pelapor yang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Jadi dengan cara itu saya pikir energi bangsa kita juga tidak terlalu dipusingkan dengan hal-hal seperti itu. Yang penting kejelasan, dan menurut saya salah satu yang bisa memberikan kejelasan itu Pak Prabowo sebagai presiden, karena dia punya otoritas dan punya aparat untuk memperjelas masalah ini. Jadi sekali lagi pertemuan antara presiden mantan presiden bagus-bagus saja secara pribadi, dan itu yang harus dilakukan. Aneh juga ketika ada presiden dan mantan presiden diem-dieman berpuluh-puluh tahun. Kan nggak elok juga. Sebagai seorang pemimpin harusnya memberikan teladan kepada publiknya untuk tetap rukun. Tetapi kalau kebersamaan antara presiden dan mantan presiden dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, kepentingan keketutaan, itu jauh lebih tidak elok. Dan saya berharap pertemuan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini tidak dilakukan hanya untuk kepentingan kekuasaan. Apakah itu kekuasaan Pak Prabowo? Apakah itu kekuasaan yang berada di lingkaran Pak Jokowi? Dan gini, pertemuan antara presiden dan mantan presiden itu kan apa yang mereka bicarakan kan ditunggu oleh publik. Gitu. Jadi sebenarnya tidak boleh itu dirahasiakan kan. Ya demokrasi kan menuntut transparansi kan. Dan biasanya ketika Pak Prabowo Pak Jokowi itu bertemu, setelah itu kan dia berdua kepada pers menjelaskan. Ini meskipun mungkin yang dijelaskan itu tidak semuanya dari isi pertemuan itu nggak jadi soal. Iya, tetapi publik menunggu itu, menunggu penjelasan dari kedua tokoh yang sedang bertemu ini gitu. Kalau tidak ya itu akhirnya muncul. Dari tadi kan kita berspekulasi aja semua kan. Dan semuanya sampai sekarang berspekulasi. Para pengamat itu ya berspekulasi. Iya, rasanya akan lebih elok kalau hasil pertemuan itu disampaikan. Ya makanya ketika tidak disampaikan secara rinci, secara detail, akhirnya kan muncul tuh dugaan ini masalah kekeluargaan ini. Ada konsolidasi ini. Ya, karena belakangan memang bebannya Pak Jokowi dan keluarga memang berat kan. Tadi kita lupa menyebutkan Bobi Nasution. Ya kan di sidang juga hakim meminta jaksa untuk mendatangkan Bobi gitu kan. Terus terakhir itu tadi persoalan ijazah memang berat. Sama juga dengan dicopotnya orang-orang dekatnya Pak Jokowi kan. Ya mudah-mudahan lah Pak Prabowo atau juru bicara pemerintah lah, Mensesnek Prasetyo Hadi segera menjelaskan ini secara rinci. Apa kira-kira yang diperbincangkan oleh kedua tokoh bangsa ini kan. Mereka ini kan tokoh-tokoh bangsa kan yang setiap langkah mereka itu satu ditunggu publik, terus apa yang mereka putuskan itu kan bisa mengubah arah bangsa ini kan.
Atau Kira-kira mungkin seperti gini, mungkin teman-teman wartawan di lapangan yang istana nanti kalau ketemu Pak Prabowo itu stop. Iya. Menanyakan, cuman kita khawatirnya nanti kartu Diambil persnya kartu dicabut. persnya. Tapi udah dikembalikan. Udah dikembalikan. Case close lah. Mungkin itu ada orang-orang yang ini bermanuver berlebihan. Jadi kalau di list itu ya, dugaan-dugaan terkait dengan isi pertemuan kemarin itu Banyak sekali. Panjang sekali itu. Atau jangan-jangan membahas ini dukungan timnas. Ya itu, makanya semua hal bisa. Termasuk ada juga yang, oh jangan-jangan Pak Jokowi cuma mau minta izin ke Pak Prabowo nggak bisa hadir di HUT TNI. Karena kemarin kan nggak hadir. Padahal Sabtu di Jakarta, tapi kenapa nggak saat? Kan nggak boleh panasan. Iya. Ya, katanya masih pemulihan nggak boleh yang panas-panas. Ya, artinya ya itu. Jadi semua isinya sekarang ini memang spekulasi dan dugaan-dugaan, dan negeri yang penuh untuk spekulasi. Perbincangan percakapan seperti ini mengasihkan. Iya. Tapi ya setengahnya gibah gitu. lambat laun jadi gibah. Sebenarnya kalau kita nggak mau pusing, nggak mau capek, ya sudahlah. Kita anggap aja nggak ada pertemuan itu. Tapi kan nggak mungkin ya, karena itu pertemuan dua tokoh yang kita anggap penting di negeri ini sampai hari ini, gitu. Antara presiden saat ini dan presiden ke-7 Republik Indonesia. Jadi itu kan sebetulnya apa ya yang disampaikan tadi, bahwa ini kalau saja kita tahu isi pertemuan itu, kita mungkin akan bisa mendayagunakan isi pertemuan itu untuk bisa mengubah konstelasi maupun mengubah apa yang akan dilakukan pemerintah terhadap bangsa ini kan gitu. Tapi jangan-jangan nanti kalau sudah dijelaskan oleh juru bicara pemerintah misalnya nggak percaya lagi. Pak Hadi, siapa namanya, Prasetyo Hadi misalnya, nggak mungkin cuma bicara itu aja. Ya kan itu yang sudah terjadi kan itu. Ya maksudnya meskipun itu disampaikan secara rinci. Jadi Pak Jokowi itu memberikan masukan kepada Pak Prabowo terkait dengan makan bergizi gratis misalnya, atau terkait dengan pembangunan infrastruktur. Ini kenapa ini pembangunan infrastruktur kok kurang masif? Atau bahkan selama Pak Prabowo itu sudah ada pembangunan infrastruktur. Kan ada yang mau diresmikan, tahu apa tuh? Pertama di era Prabowo ya. Iya, ada yang tol di era Pak Prabowo ya. Tetapi yang banyak memang Pak Prabowo lebih kepada pembangunan manusia ya, makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, terus kemudian operasi merah putih dan seterusnya. Harapannya Mas Jaga? Ya harapan saya sih suka ya ketika para pemimpin itu sering bertemu, sering menunjukkan kepada publik bahwa mereka mungkin beda posisi tetapi selalu bersilaturahmi. Tetapi ya jangan sampai pertemuan itu dimanfaatkan sekali lagi hanya untuk bagaimana mengkonsolidasi atau menegosiasikan kepentingan masing-masing. Itu yang menurut saya gini, saya berkali-kali juga ada penegasan kan perbedaan antara negarawan dan politisi. Kalau salah satu penulis Amerika itu James Freeman Clark itu dia bilang, kalau politisi itu hanya memikirkan pemilu berikutnya, artinya hanya memikirkan kekuasaan diri dan dirinya, keluarganya, atau orang-orang di sekitarnya. Tetapi kalau negarawan, ya dia selalu memikirkan generasi berikutnya. Dia mengabaikan kepentingan yang ada saat ini, kepentingannya, tetapi yang paling penting adalah bagaimana generasi berikutnya itu lebih bagus dalam mengelola atau menikmati negara. Ya mudah-mudahan seperti itu, tetapi ya katanya kan negara kita itu kan surplus politisi minus negarawan. Itu yang jadi persoalan kan. Ya, jadi kalau kemudian ada publik yang penuh kecurigaan, penuh dugaan, punya sakwasangka yang begitu kuat bahwa pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo terakhir ini dilakukan salah satunya untuk
mengakomodasi kepentingan masing-masing, ya menurut saya wajar-wajar saja. Ya, makanya ya beri penjelasan sejelas-jelasnya kepada publik apa isi pertemuan itu. Jangan memberikan penjelasan tetapi menyisakan ketidakjelasan. Ya, begitu sih itu. Itu harus sama, berarti masih remang-remang. Masih remang-remang. Tidak terang benderang. Mas Buto, apa harapannya? Ya saya meneruskan Mas Jaka, harapan saya sih, saya berharap ya pertemuan kemarin itu adalah pertemuan antara dua negarawan, bukan antara dua politisi, atau pertemuan antara satu politisi dan satu negarawan. Ya, artinya kita berharap pertemuan kemarin menjadi pertemuan antara dua negarawan yang seharusnya akan memberi masukan dan menambah harapan publik terhadap perjalanan bangsa ini lebih baik lagi ke depan. Soal kalau memang itu pertemuan antara antar negarawan gitu kan. Akhirnya kan apapun yang dispekulasikan publik, netizen, apa yang digibahkan itu ya nggak ya anggap aja angin lalu karena memang ini pertemuan yang lebih bermanfaat. Dan tapi yang kita harus tunggu nanti seperti apa ini kelanjutan dari pertemuan ini. Jangan-jangan nanti dalam beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan akan terlihat, oh ternyata ini hasil dari pertemuan. Jadi yang menentukan apakah itu pertemuan antara dua negarawan atau antara dua politisi mungkin kita akan lihat nanti dalam eksekusinya nanti dari pertemuan itu kan, dari isi itu. Jangan-jangan setelah ini seperti kata Rocky Gerung, ada radical break lagi. Radical break. Tapi begini ya, apapun ya pertemuan bolehlah dirahasiakan, tetapi rakyat kan berhak tahu apa yang dilakukan oleh para pemimpin negeri ini. Karena kita semuanya ya publik pasti ingin tahu kemana negara ini akan dibawa kan. Untuk itu ya tidak perlu lagi ada kerahasiaan dalam pertemuan setiap pemimpin negeri ini ya, terutama ya dari presiden ataupun dengan wakil presiden, dengan siapapun gitu. Gitu. Cukup ya? Cukup, Mas. Oke. Nggak perlu sampai 2 jam. Iya, nggak perlu sampai 2 jam lah. Mending juga kita kalau sampai 2 jam. ngomongin spekulasi. Iya, kalau 2 jam ya kita ngomongin anak kita. Ngomongin saudara-saudara kita, gitu kan. Gimana, sehat nggak anak ini? Kerjanya bagaimana, gitu kan. Gimana nasibnya saya ini? Sudah ada jalan nggak? Cukup ya, demikian ya. Siap. Baik, Sobat Media Indonesia, demikian perbincangan kami. Semoga bermanfaat. Salam sehat.